Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita sebelumnya, yaitu mengkonvert file Figma menjadi HTML. Di mana pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat slider untuk hero dan section atau box untuk hadisnya. Namun pada tutorial sebelumnya kita mendapatkan satu masalah atau satu isu, yaitu scroll bar di sebelah kanannya ada dua ya guys. Untuk itu sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, kita remove dulu satu scroll barnya. Untuk itu pertama kita munculkan dulu inspect elemennya. Nah di sini, sekarang kalau kita cek pada box hadis, di sini ada margin yang nilainya minus, sehingga ini menyebabkan kontainer kita menjadi tekor. Jadi dia menambah scroll bar baru. Untuk itu kita tambahkan pada margin bawah. Nah, kalau yang sekarang ini artinya adalah margin min 65 pixel untuk top dan bottomnya. Sementara kiri dan kanannya yaitu auto. Kalau kita mau menambahkan untuk bottom, kita tambahkan setelah auto ini, misalnya 0. Maka margin boxnya ini 0 sampai di sini. Sampai sini 0. Tapi karena kita punya tanda kutipnya yang berlebih ke bawah, sekitar 10 pixel, maka kita ganti yang 0 ini menjadi 10 pixel. Nah, sekarang kita sudah mempunyai satu scroll bar. Oke guys, itu aja untuk perbaikan untuk video sebelumnya. Kita perbaiki, jangan lupa ya, untuk style CSS line 182 kita ganti 182. Ini jadi 10 pixel. Oke, sekarang kita lanjut untuk pembuatan section welcome untuk selamat datangnya guys. Baik, kita buka file index.html-nya. Di bawah hero hadis, ini kita tambahkan sebuah komen dengan cara kontrol tanda garis miring. Kita bikin namanya welcome section. Lalu kita buat sebuah div dengan kelas welcome section. Dan di dalam welcome section ini, dia memiliki dua kolom, yaitu kolom kiri dan kanan. Untuk itu kita tambahkan lagi di dalamnya dengan nama welcome section __ left. Lalu di bawahnya kita duplikat, kita kopikan ini ya guys. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi welcome section right. Ini N-nya 2. Nah, pada bagian section left ini kita mempunyai ada huruf Arab Assalamualaikum dan paragraf kemudian button. Untuk itu, untuk huruf Arabnya atau kaligrafi Assalamualaikumnya ini kita ekspor dulu dia berupa image. Kita cari tombol ekspornya kalau di sini bagian bawah, tapi kalau nanti seandainya di tempat kalian nggak ada bagian bawah itu biasanya di sebelah kanan atas ini guys. Nah, untuk ini tipenya kita pilih SVG. Coba klik previewnya, nggak kelihatan ya karena warnanya putih. Kita ekspor. Lalu masukkan dia ke folder IMG. Kita namakan dia Assalamualaikum karena saya sudah ekspor juga nih sepertinya. Save. Nah, kemudian sekalian kita ekspor juga untuk foto kolom bagian kanannya. Nah, ini dia. Kita ekspor berupa filenya berupa PNG. Kemudian size-nya ini bikin 2 kali supaya hasilnya 2 kali lipat dari ukuran yang sekarang. Supaya nggak pecah gitu guys. Lalu klik tombol export mask group. Kita kasih namanya pengurus. Ini sepertinya juga sudah ada. Kita save. Oke, sekarang kita masukkan dia ke dalam HTML-nya. Untuk left, karena Assalamualaikum tadi berupa image, jadi kita di sini kita gunakan tag image.
Masuk ke folder img garis miring assalamualaikum, terus alt-nya diisi assalamualaikum. Kemudian di bawahnya ada paragraf. Untuk paragraf mungkin kita bungkus dia dengan tag artikel. Kemudian kita kopikan dari Figma. Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini ada 2 paragraf ya. Nah, sekarang setelah P, kita juga punya button kirim info. Di sini kita bikin buttonnya di bawah artikel. Kita kasih namanya kelas BTN Black. Oke, kemudian di bagian kolom kanan ini foto. Kita masukkan tag HTML image, masuk ke folder img garis miring, namanya tadi pengurus. Coba kita cek. Nah, ini tampilannya sekarang ya guys. Untuk itu, langkah selanjutnya kita akan men-style untuk section ini. Seperti biasa, kita mulai dulu dari bagian mobile-nya. Welcome section. Untuk mobile kita bikin width-nya 80%. Kemudian margin-nya 0 atas bawah, auto kiri kanan, jadi dia center di tengah. Lalu untuk kolom left, sepertinya kita perlu membuat margin untuk setiap paragraf. Itu margin bottom 15 pixel. Kemudian juga kita tentukan untuk paragraf yang paling akhir. Jadi untuk setiap paragraf yang akhir itu margin bottomnya 0. Margin bottom 0. Oke, coba kita simpan dulu, inspect. Ctrl A, Ctrl C. Masuk ke style CSS mobile 320 kemarin ya. Oke, tapi sebelumnya kita perlu mengekspor lagi satu buah ini guys, background teksturnya. BG tekstur, patternnya kita ekspor, design, ekspor. Di sini PNG cukup 1 kali karena ini lumayan besar ya, supaya nggak terlalu berat. Jadi size-nya 1 kali aja. Kemudian namanya di sini kita kasih pattern green. Oke, coba kita refresh lagi. Nah, di sini kita perbaiki untuk welcome section-nya. Welcome section ya. Welcome section karena dia berupa background, kita style dari sini. Background. Kemudian URL ini mengarah ke URL pattern tadi. Titik 2 artinya keluar dulu satu parent garis miring img, lalu masuk ke pattern green. Nah, di sini kita nggak mau dia repeat, jadi no repeat dan posisinya center. Kemudian background size kita bikin cover supaya menutupi semua elemennya. Refresh. Nah, ini dia guys. Tapi sepertinya ini kurang bagus. Kita harus tambahkan juga di sini warna hijaunya. Coba tes aja dulu. Green. Kalau kita cek di sini, green kita copy touch style. Ya, kemudian ditambahkan di sini background blend mode, mungkin multiply lah. Multiply.
Ya, multiply aja. Kemudian di sini kalau kita cek dia punya border radius. Border radius mungkin kita bisa kasih di sini border radius 30 pixel, terlalu besar 20. Kemudian paddingnya 20 pixel. Kemudian margin topnya 40 pixel auto. Oh, margin sudah ada di atas, jadi ini kita perbaiki jadi marginnya 40 pixel atas bawah. Kemudian ini kenapa ketika ditambah padding atau boxnya menjadi lebih besar? Itu karena box sizingnya guys. Itu kita perbaiki nanti secara keseluruhan. Ini kita duplikat, kita copy dulu ya. Kita kembali ke paling atas. Di sini untuk semua elemennya kita akan bikin box sizingnya border box. Jadi ini nggak mempengaruhi ketika ditambah padding, jadi ukuran size-nya tetap. Oke, lanjut. Kemudian di sini juga punya teksnya center. Kita masuk untuk mengolah kolom left-nya. Kolom left, text align, center, color, white. Kemudian artikel sini ya. Kelas section left yang dalamnya ada artikel, tag artikel. Kita kasih margin atas 30 pixel, kanannya 0, di bawahnya ya 20 lah, atas bawahnya 20 pixel. Terlalu besar 15. Oke, 15 pixel aja. Kemudian untuk button BTN black. BTN black background color 2725. Tapi kalau kita lihat di Figma ini warna backgroundnya apa? Black ya. 2626. Colornya white. Kemudian bordernya 0 atau non. Paddingnya 10 pixel atas bawah, 20 pixel kiri kanan. Lalu border radius 5 pixel. Kalau cek di sini border radiusnya 5 pixel. Font size-nya 14 pixel. Kemudian supaya antar kolom left dan right ada jarak, kita kasih di sini margin bottomnya sekitar 30 pixel. Seperti ini. Sepertinya kita juga perlu tambahkanlah di sini sebuah shadow. Image-nya ya, welcome section right, IMG-nya kita tambahkan box shadow 00 2 pixel RGBA untuk warna hitam, warnanya 0 0 0, transparansinya setengah. Border radiusnya juga kita tambahkan border radius sekitar 20 pixel, terlalu besar 15. Nah sekarang untuk mengatur shadownya kita bisa klik yang tanda ini guys. Kita bisa tambahkan blurnya, spreadnya, jadi ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Oke, 1 pixel aja. Shadownya agak ke bawah. Nah, gini. Oke, selanjutnya kita klik inspektornya, lalu di Ctrl A, Ctrl C, masukkan dia ke min width 320.
Nah, ini ya guys. Kemudian selanjutnya coba kita cek untuk tampilan tab. Untuk tablet ya mungkin kita tambahkan paddingnya. Paddingnya jadi 40 pixel. Ya, 40 pixel. Seperti ini kita kopikan untuk ke 768 ya. Di media query minwidth 768. Yang kita butuhkan hanya padding aja, karena padding yang berbeda dari versi mobilenya. Oke guys, gitu coba kita landscape. Nah, di sini kita perlu terapkan desainnya seperti ini. Kalau kita cek di sini lebarnya ini 890. Oh, bisalah kita bikin di sini 890 guys. Width 890 pixel. Nah, di sini kita perlu displaynya flex. Nah, jadi dia ke samping gitu ya guys. Lalu justify kontennya, space between, align itemnya. Untuk align item ini mengatur rata secara vertikal. Kita bikin center. Lalu sekarang kenapa dia nggak center? Itu karena pada welcome section left pada versi mobile kita menambahkan margin bottomnya. Untuk itu, untuk versi desktop atau tablet yang landscape, margin bottomnya kita kasih nilai 0. Jadi dia sekarang center secara vertikal. Tapi kita akan tambahkan dia margin right-nya supaya ada jarak dengan gambar yang di sebelah kanan. Ya sekitar 40 pixel. Nah gini ya guys, 40 pixel saya rasa cukup. Klik lagi inspect style sheetnya, Ctrl A, Ctrl C, kopikan dia ke minwidth 1024. Kalau kita lihat kemarin itu 992 ya. Oke, nah apa ini 992. Atau kita ganti aja nih jadi 1024 lah. Karena media query untuk Google Chrome ini kan 1024. Kita ikut Google Chrome aja. Oke, selanjutnya coba tampilan layar lebar desktop. Nah, begini dia guys. Sepertinya ini sudah oke. Space-nya lebih besar nih. 80 pixel. Gak apa, kita tambahkan untuk desktop. Paddingnya 80 pixel. Wow. Nah, ini ya guys. 80 terlalu besar sepertinya, 60 aja. Ini kita copy. Ini nggak bisa kita klik style inspect stylenya karena dia sudah ada sebelumnya. Inspect style itu hanya berlaku untuk style yang belum ada di dalam file style.css. Oke, kita masukkan dia untuk desktop di minwidth 1200. Refresh. Oke, sudah selesai. Nah, nanti kita maunya ketika diklik kirim info akan muncul sebuah pop-up. Tapi pop-up-nya kita mau bikin sekarang atau nanti ya? Kita bikin sekarang aja. Ketika diklik kirim info akan muncul sebuah pop-up. Untuk itu kita bikin pop-up-nya dulu guys. Tapi desainnya belum ada, nggak apa, kita isi simple aja pop-up-nya dulu. Kita akan tambahkan di sini. Bikin komentarnya pop-up kirim info. Kita bikin sebuah kelas wrapper pop-up. Wrapper pop-up, kemudian di dalamnya ada konten pop-up. Lalu isinya, konten pop-up ini dibagi jadi dua lagi. Konten pop-up left. Kemudian ini kita copy. Konten pop-up right. Nah, di sini kita masukkan berupa
nggak masalah. Nama bank, kemudian nomor rekening, lalu di sini kita juga perlu nomor rekening atas nama. Terus di sebelah kanan ini berupa isinya, isi dari nama bank, misalnya bank BCA. Ini contoh aja ya guys. Tapi sebelumnya ini kita tambahkan titik 2. Lalu nomor rekeningnya 123456778. Ya sudah. Terus atas nama Musola Ar-Rahman. Ya gini aja. Intinya sekarang kita belajar cara membuat pop-up sendiri. Coba kita refresh, sekarang dia berada di bawah. Seperti biasa kita mulai dulu dari versi mobile-nya. Nah, untuk ini kita mau bikin dulu wrapper pop-up-nya ini positionnya fix. Kalau position fix, kita tentukan top-nya 0, kemudian left-nya juga 0, width-nya 100%, height 100%. Lalu display flex, justify kontennya center, align itemnya center. Nah, begini. Jadi nanti ketika coba untuk ilustrasinya saya mau nambahkan di sini background colornya hitam dulu. Kan begini. Nah, sekarang pop-up-nya berada di bawah. Kita tampilkan ke atas dengan Z index paling atas, paling banyak ya, paling tinggi nilainya. Kita maunya nanti setelah ini ya, pada bagian konten pop-up, coba kita bikin dulu colornya white. Ini. Kita maunya ketika diklik yang warna hitam, pop-up-nya ketutup. Nah, untuk itu coba kita simpan dulu ini ya. Kita simpan dulu di 320. Nah, sini kelihatan nih guys, media min width 320, jadi nggak perlu dicek ke atas lagi. Kita nggak mau ini, tapi akan kita tambahkan sebuah overlay di sini. Mungkin kita kasih nama backdrop aja. Backdrop. Nah, yang akan kita kasih warna di sini adalah backdropnya, jadi bukan wrappernya. Wrapper, backdrop. Nah, ini backdropnya kita bikin positionnya absolute, top 0, leftnya 0, rightnya 0, kemudian bottomnya juga 0. Background color RGBA. Ini supaya ada transparansinya. Setengah terlalu pudar, kita bikin 0,8, sedikit lagi 9. Ya. Kemudian set indeksnya min 1, atau nggak usah min 1 lah, 1 aja. 1, tapi konten pop-up-nya kita kasih positionnya relatif, Z indeksnya 2, supaya dia berada di atas backdrop. Oke, ini kita copy dulu. Dia berada di garis 235. 235. Oh, bukan ya, di style CSS. 235. Oke. Kemudian untuk backdrop, nah ini bisa kita copy dari inspektor style sheet-nya. Ctrl A, Ctrl C, kopikan di min width 320. Selanjutnya kita akan bikin style untuk kontennya. Nah, konten pop-up ini kita, sudah ada tadi ya. Kita bikin back colornya jangan putih lah, atau colornya kita kasih hitam, tapi backgroundnya
Background colornya putih. Widthnya 80%. Paddingnya 20 pixel. Border radiusnya 15 pixel. Kurangi 10 pixel aja. Kemudian display flex, justify content space between, align items, flex start atau center lah, karena dia sama banyak nggak masalah. Coba widthnya kita tambah jadi 90 supaya dia jadi satu baris. Oke, 90. Mungkin paddingnya kita tambah untuk atasnya jadi 40 pixel, kiri kanannya 20 pixel. Terlalu tinggi 30. Oke. Inspect. Nggak bisa inspect ya, karena kontennya sudah ada. Kita harus copy dari sini ya guys. 235. Alright, coba kita refresh. Ya, sudah jadi. Selanjutnya kita tambahkan juga lah di sini tombol close-nya. Tombol close, kita cari icon dulu. Kita cari di hero icon. Oke. Coba close. Kita mau close-nya yang mana? Misalnya X circle atau X biasa ya. Inilah X circle, copy SVG-nya. Kita akan tambahkan close-nya di atas dari atau di dalam konten pop-up. Gini ya guys. Lalu kelas ini kita ini aja lah. Kita tambahkan sini kelas close. Coba kita refresh. Nah, ini dia. Cuma fill-nya kita mau warnanya itu putih. Stroke-nya jadi putih. Refresh. Nah, ini dia. Kelas close. Mana dia? Mana? SVG. Ini sudah ada. Oh, berarti double close ya. Oke, di sini kita tambahkan namanya close pop-up. Nah, ini dia. Close pop-up. Width-nya 30 pixel. Height-nya 30 pixel. Position-nya absolute. Top-nya min 30 pixel supaya dia ke atas. Kemudian kanannya 0. Di sana guys. Topnya 35. Lalu kursornya pointer. Kursor pointer. Kira-kira kalau dia dalam kotak putih bagus gitu ya. Sini 45 pixel. 5 pixel, cuma warna close-nya kita ganti jadi hitam. Ini masukkan dulu di 320. Stroke-nya jadi hitam. Seperti apa? Nah, seperti itu guys. Ya gitulah, untuk bisa diatur lah sesuai keinginan klien. Selanjutnya kita atur tampilannya untuk iPad. Nah, untuk iPad ini kita harus bikin width-nya untuk konten pop-up ini sekitar 500 pixel. Terlalu besar kecilkan atau pakai IM lah, 20 IM, 25 IM. Nah, ini aja ya guys. Kita masukkan kodenya di 768. Tampilan untuk tablet. Min width 768. Ya, kemudian untuk desktop dan landscape-nya sudah tidak masalah. Nah, selanjutnya kita mau ini pop-up awalnya hilang.
Nah, untuk itu di sini di apanya? Yang originalnya coba kita wrapper pop-up itu ada di 223 ya. Di 223 lainnya 223 kita akan bikin transform translate bukan translate tapi scale. Kita mau dia apa ya, munculnya itu membesar gitu. Jadi awalnya scale-nya 0. Ini kalau scale 0 berarti nggak ada, hilang. Kemudian ketika diklik atau wrapper pop-up-nya kita tambah kelas aja lah. Wrapper pop-up show transform scale jadinya 1. Tapi kita mau bikin jQuery-nya supaya menambahkan kelas show ketika kirim info-nya diklik. Nah, untuk itu kita tambahkan dulu lah sebuah kelas di sini ya, di welcome section ada tadi btn black, mana dia btn black. Kita tambahkan di sini show kirim info atau show pop up lah, show pop up info. Kita kopikan nama kelasnya, lalu di script.js kita tambahkan di atas jQuery. Ketika kelas show pop up info diklik, jalankan function ini. Jalankan functionnya apa? Jadi kita akan tambahkan wrapper pop up sini ya, wrapper pop up add class, tambahkan kelas show. Oh, ini lupa titiknya. Kelas show. Coba kita tes. Kita ambil version desktopnya aja. Kita scroll, kirim info, muncul guys. Cuma sekarang belum bisa ditutup. Dan satu lagi ini, ketika di sini dia kursornya seperti biasa aja. Kita maunya dia berubah menjadi gambar tangan ya, atau pointer. Untuk itu kita masuk ke btn black. Kita tambahkan di sini kursor pointer. Tes lagi. Klik. Nah, muncul guys. Cuma apa ya, munculnya itu tiba-tiba, nggak ada animasinya. Untuk itu kita tambahkanlah animasinya di wrapper pop up. Di sini ada scale-nya. Kita tambahkan di sini transition. Transitionnya itu 0,3s is in out efeknya. Kita klik. Nah, sekarang sudah kelihatan animasinya guys. Next kita akan bikin sebuah script untuk menutup pop-up ini. Dimana ketika tombol close-nya diklik atau backdrop-nya yang diklik, maka kembalikan, dihilangkan apanya, class show-nya. Itu di sini kita akan bikin sebuah perintah lagi. Coba kita cek nama close-nya tadi ini ya. Ketika close pop-up diklik, jalankan function wrapper pop-up. Kita remove kelasnya, remove class show. Coba tes, ini baru untuk button close-nya. Klik close. Nah, sudah jadi ya guys. Klik close. Nah, ketika diklik backdrop-nya belum jalan nih, kita harus tambahkan. Jadi yang bisa meremove kelas ini tidak hanya close pop-up yang diklik, tapi juga yang ini. Ketika kelas backdrop-nya diklik, jalankan juga yang ini, remove class show-nya. Jadi kalau ada dua kelas yang berbeda, kita bisa tambahkan di sini dengan pemisah tanda koma, lalu masukkan kelas yang kedua. Simpan dan refresh.
Coba klik dan remove. Oke guys, sudah berhasil kita membuat pop-up untuk kirim infaknya. Oke guys, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan memasukkan video ke dalam website kita. Dan kalau sempat kita akan lanjutkan lagi ke sini, ke section yang di bawahnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya guys. Jangan lupa subscribe untuk mensupport channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.